Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Almira Farid dan saya merupakan mahasiswi program studi D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu hal yang sangat-sangat diperlukan dalam pebisnis dan perlu sekali untuk dipahami oleh pebisnis, yaitu etika bisnis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani, membagi etika menjadi dua pengertian, yakni terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu atau manusia. Sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan, ataupun perilaku individu tersebut. Sedangkan Profesor Dr. R. Suganda Purbakawaja yang merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Menurut Griffin dan Albert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut Hopper, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri dasar, processing dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Setelah mengetahui definisi dari etika dan bisnis menurut para ahli tadi, lalu apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan sehat antar pedagang dan mitra kerjanya. Etika bisnis dianggap mampu menjadi standar kerja dan pedoman mulai dari pimpinan sampai karyawan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, karena dalam berbisnis tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, keterampilan, atau kepiawaian teknis saja. Prioritas bisnis yang mendasar adalah membangun moral terlebih dahulu. Prinsip bisnis yang baik adalah di mana mereka menjalankan bisnis yang beretika, yaitu bisnis yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mempunyai patokan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis biasanya terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Menurut Sonny Keraf, secara umum, terdapat 5 prinsip etika bisnis yang harus diterapkan dalam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Otonomi merupakan perilaku mandiri di mana manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkannya. Semua keputusan dan tindakan yang dilakukan harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku. Pelaku bisnis otonom adalah orang yang tahu dan sadar akan keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta resiko atau akibat yang timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya, maupun bagi pihak lain. Pelaku bisnis yang menerapkan sikap otonom mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan yang menurutnya terbaik. Prinsip yang kedua adalah prinsip kejujuran.
Ada 3 alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis. Alasan pertama, kejujuran sangat dibutuhkan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak dalam bisnis. Kejujuran sangat dianut bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama serta dalam menyepakati suatu perjanjian. Alasan yang kedua adalah kejujuran diperlukan dalam hal tawar-menawar barang atau jasa. Para pelaku bisnis harus bisa menentukan harga yang tepat untuk kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Perusahaan tentu sangat membangun dan menjaga kepercayaan terhadap konsumen. Jika pelaku bisnis menipu dalam segi harga sehingga membuat konsumen tidak puas, konsumen akan dengan sangat mudah mengganti produk atau jasa yang mereka pakai ke produk atau jasa milik perusahaan lain. Alasan yang ketiga adalah kejujuran sangat diperlukan dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Hubungan kerja di dalam perusahaan harus berlandaskan kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Pemilik perusahaan harus jujur dalam menggaji karyawan-karyawannya. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja dan tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, karyawan pun harus selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan di luar sepengetahuan atasannya. Prinsip yang ketiga merupakan prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap bagi semua pihak untuk berlaku secara adil, di mana tidak ada sikap membeda-bedakan dari semua aspek seperti aspek ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. Menurut Adam Smith, prinsip yang paling pokok dari keadilan merupakan prinsip tidak merugikan orang lain atau prinsip no harm, khususnya tidak merugikan kepentingan orang lain. Prinsip ini menekankan untuk selalu menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Tanpa prinsip ini, sulit bagi pelaku bisnis untuk dapat menjalankan bisnisnya secara baik. Dalam kegiatan bisnis, tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya mulai dari karyawan, pemasok, investor, sampai ke konsumen. Setiap pihak harus menjaga hubungannya dan tidak boleh saling merugikan. Prinsip yang keempat merupakan prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut kesadaran pelaku bisnis untuk tidak saling merugikan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Dan prinsip yang terakhir merupakan prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral menekankan kesadaran para pelaku bisnis bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Prinsip ini harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada tentu harus diterapkan dalam kegiatan berbisnis guna membawa perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik. Namun, prinsip-prinsip etika bisnis baru dapat berjalan jika suatu perusahaan membangun satu budaya di perusahaan tersebut atau biasa disebut sebagai corporate culture. Ini biasa disebut sebagai etos bisnis. Etos bisnis merupakan budaya moral yang menyangkut pada kegiatan bisnis yang dianut suatu perusahaan secara turun-menurun. Etos bisnis merupakan pembudayaan dan pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari suatu perusahaan yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan lain. Bentuk konkret dalam penerapan etos bisnis dapat berupa pelayanan yang baik, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Lalu, apa saja sih manfaat dari penerapan etika bisnis oleh suatu perusahaan? Manfaat yang pertama adalah citra perusahaan yang baik di mata pelanggan.
Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan pelanggan akan melekat pada perusahaan sebagai prestasi. Prestasi ini akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon pelanggan lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan etika bisnis pada umumnya akan memiliki citra yang terus membaik dan pelanggan yang terus bertambah. Perusahaan pun kemudian dapat berkembang dan mencapai targetnya dengan sukses. Manfaat yang kedua adalah perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari pelanggannya. Kepercayaan pelanggan pada perusahaan ini akan terus meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis dengan pelanggan. Manfaat yang selanjutnya adalah memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang percaya pada kinerja perusahaan kemudian akan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh pada kinerja perusahaan. Manfaat selanjutnya adalah terperhatikannya kepentingan bersama. Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar, yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Kepentingan individu atau golongan tertentu dalam suatu perusahaan seringkali menjadi fokus utama. Hal ini merupakan kebiasaan buruk yang harusnya ditinggalkan karena perusahaan bukan hanya berjalan untuk memenuhi keinginan dari petingginya, tetapi juga kebutuhan seluruh karyawannya. Dan manfaat yang terakhir adalah menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tertentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Nilai moral tersebut akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. Baik, itu tadi merupakan pemaparan mengenai etika bisnis yang perlu diketahui dan diterapkan oleh suatu perusahaan atau seorang pebisnis. Penerapan etika bisnis tentunya akan mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggannya maupun dengan karyawannya. Selain itu, penerapan etika bisnis juga dapat berpengaruh dalam keuntungan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan karena hubungan perusahaan dengan pelanggan akan membaik. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menerapkan etika dalam berbisnis. Sekian pemaparan materi ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.